Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Nur Afifah, NIM H141802, Ayu Lestari H141839, Alifia Nur Fauzan H141873, dan Ayu Yustika H141880 yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Aksesibilitas Lahan Hutan berdasarkan pendekatan kekuasaan ekonomi politik pada kawasan hutan produksi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Adapun outline pada makalah kami yaitu ada pendahuluan, konsepsi teori, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang kami menganalisis aksesibilitas lahan hutan berdasarkan pendekatan kekuasaan ekonomi politik dengan studi kasus kawasan hutan produksi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Kehutanan, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kategorisasi hutan dibuat untuk kepentingan produksi hasil hutan, perlindungan hutan, pengaturan air, sumber mata pencaharian bagi rakyat di dalam dan atau sekitar hutan, serta untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan transmigrasi. Adanya akses terhadap kawasan hutan dapat menjadi pandangan bagi masyarakat sekitar bahwa hutan produksi tidak lagi dikelola oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya okupasi lahan hutan di kawasan hutan produksi oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Menurut Agustina et al. Pada tahun 2020, pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat menjadi kegiatan yang menyebabkan kerusakan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Kegiatan tersebut dapat merusak keseimbangan keadaan hutan. Beberapa studi yang mengkaji mengenai aksesibilitas lahan hutan adalah penelitian Hilda et al. Pada tahun 2017 terkait analisis kekuasaan ekonomi politik dalam mengakses lahan hutan. Menurut penelitian ini, akses 3 komunitas terhadap kawasan hutan produksi diperoleh melalui jaringan kekuasaan yang mereka bangun. Pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta yakni PT DER dan LSM Internasional untuk merestorasi kawasan lahan hutan. Hal ini bertujuan untuk merestorasi area hutan produksi terbatas yang kini sudah banyak diokupasi menjadi ladang, juga untuk mendapatkan devisa negara karena hutan di area tersebut sudah ditetapkan fungsinya sebagai hutan produksi terbatas atau HPT dan dapat dimanfaatkan sebagai wilayah restorasi. Sementara di sisi perusahaan, kepentingan untuk merestorasi adalah jelas untuk mendukung keutuhan hutan demi menjaga kelestarian hutan dan habitat yang ada di dalamnya. Adapun studi Agustina et al. Pada tahun 2020 mengkaji terkait pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan lindung Lian Anggang, Kalimantan Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat dalam mendapatkan penguasaan lahan dengan bermacam-macam cara, antara lain yaitu mendapatkan bagian lahan pada saat pembagian sebagai lahan garapan oleh Kepala Padang pada tahun 1995, sebagian kecil diantaranya menjual lahan yang telah dibagi sehingga pembeli mendapatkan penguasaan lahan dengan cara membeli kepada pengelola pertama, dan ada pula yang menyewa lahan kepada pengelola pertama. Banyaknya kasus okupasi terhadap kawasan hutan menyebabkan adanya isu dampak negatif terhadap aksesibilitas lahan hutan. Oleh karena itu, analisis terkait aksesibilitas terhadap lahan hutan berdasarkan pendekatan kekuatan ekonomi politik perlu untuk dikaji ulang. Selanjutnya, untuk konsepsi teori akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Lestari. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsepsi teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori yang pertama digunakan adalah teori pendekatan kekuasaan. Kekuasaan ini sangat dekat maknanya dengan kemampuan mempengaruhi dan merubah. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan merubah dunia di sekitar kita, umumnya kita mendapatkan tantangan atau hambatan baik dari alam, orang lain maupun institusi-institusi sosial. Oleh karena itu, Weber pada tahun 1986 mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan seorang pelaku dalam hubungan sosial untuk mampu melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun dihadapkan pada banyak hambatan. Konsep kekuasaan yang paling sederhana adalah pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan dengan melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan merubah dunia sekitar. 3 jenis kekuasaan yang ada pada konsepsi teori ini adalah kekuasaan mengalahkan alam melalui teknik tertentu, kekuasaan mempengaruhi orang lain, serta kekuasaan bersama orang lain mempengaruhi institusi.
Teori selanjutnya yang dipakai adalah teori akses. Teori ini mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari hal-hal seperti material, masyarakat, lembaga, dan simbol. Teori akses Ribot dan Peluso pada tahun 2003 mengatakan bahwa konsep akses yang digunakan bertujuan untuk memetakan proses dinamis akses terhadap sumber daya dan analisis terhadap siapa yang memanfaatkan sumber daya dan melalui proses apa memanfaatkannya. Ribot dan Peluso pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki mekanisme dan kekuasaan atau bundles of powers dalam mengakses sumber daya. Kekuasaan yang dimaksud adalah material, budaya, dan alur ekonomi politik yang membentuk bundles dan jaringan sehingga memungkinkan aktor untuk memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses terhadap sumber daya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus aksesibilitas lahan hutan produksi yang terjadi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Memang kawasan hutan produksi di Kabupaten Tebo, khususnya Desa Suwosuwo ini memiliki potensi yang sangat menarik bagi masyarakat luar. Maka tidak heran apabila berbagai aktor mulai bermanuver untuk mengakses dan juga menguasai kawasan hutan. Bahkan pada tahun 1984 terjadi pemindahan wilayah pribumi, yaitu komunitas Talang Mama, demi mencapai tujuan dua pihak, yaitu yang pertama adalah perusahaan kayu dan yang kedua adalah pemerintah desa, di mana perusahaan kayu khususnya PT DER ini bertujuan untuk mengambil kayu di wilayah hutan tersebut, sementara pemerintah desa ingin memperluas wilayah Desa Suwosuwo. Namun pemberian izin kepada PT DER ini ternyata berdampak negatif pada kawasan hutan, yaitu kawasan hutan menjadi rusak, sehingga memunculkan protes-protes dari 3 komunitas, yaitu komunitas Talang Mama, Melayu, dan juga pendatang, karena 3 komunitas tersebut sangat bergantung pada kawasan hutan, terutama dalam urusan pencarian nafkah. Kemudian setelah masa perizinan PT DER selesai, yaitu sekitar tahun 2000-an, pemerintah menetapkan wilayah Suwosuwo ini menjadi daerah penunjang hutan produksi terbatas. Namun pada tahun 2002, pemerintah memberikan izin kepada LSM Internasional untuk merestorasi wilayah HPT atau hutan produksi terbatas tersebut dengan alasan atau tujuan untuk menambah devisa negara. Berbicara mengenai relevansi dengan pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik, tentu kasus ini sangat relevan, di mana jenis kekuasaan yang diterapkan adalah mengalahkan alam dengan teknik tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemerintah ini bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu PT DER, dan kemudian disusul oleh LSM Internasional untuk mengatasi atau melawan hambatan yang dilancarkan oleh komunitas pribumi, yaitu Talang Mama, Melayu, dan juga pendatang, sehingga dapat mengambil manfaat dari kawasan hutan tersebut. Nah, kemudian akibat adanya kerjasama itu dan juga hambatan atau protes dari komunitas 3 yang telah disebutkan tadi, terjadilah proses dinamika tarik-menarik pemanfaatan sumber daya antar pihak di kawasan hutan produksi Kabupaten. Untuk simpulan dan saran selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PT DER dan LSM Internasional merupakan bentuk penerapan kekuasaan terhadap aksesibilitas hutan produksi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di mana pemerintah memberikan kelancaran akses perusahaan PT DER dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dan memberikan izin untuk restorasi ekosistem oleh LSM Internasional di kawasan hutan produksi terbatas. Sehingga hal ini menyebabkan terjadi proses dinamika atau tarik-menarik pemanfaatan sumber daya oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, masyarakat bertindak tegas untuk tetap menduduki lahan hutan yang telah menjadi sumber penghasilan ini, agar tidak jatuh kepada pihak swasta. Hal ini relevan dengan teori ekonomi politik berbasis kekuasaan, di mana jenis kekuasaan yang diterapkan adalah mengalahkan alam melalui teknik tertentu. Di sini menggunakan teknik kerjasama yang dilakukan dengan swasta untuk melawan hambatan-hambatan yang dilancarkan oleh komunitas pribumi. Selanjutnya, untuk saran, diperlukan sebuah restrukturisasi penguasaan lahan hutan agar livelihood masing-masing pihak atau komunitas tidak terganggu dengan kehadiran perusahaan. Selain itu, diperlukan pula pendekatan kekuasaan yang jelas kepada masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, aspek legalitas dan kelembagaan tetap harus menjadi bahan pertimbangan dalam restrukturisasi penguasaan lahan.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.